Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini kita akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu supervisi coaching akademik, di mana akan terdiri dari observer, coaching, dan coach. Perkenalkan, saya Nika Sulastri dari SMK Al-Asyari Losari dan teman saya Sandi Arifia dari SMA Negeri 1 Babakan. dan rekan saya juga. Saya Fedi Gumelari Yahman dari SD 1 Papejiran Wetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Pegi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam Pak. Selamat siang juga. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik sekali. Jadi sebelum kita melakukan coaching kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Pegi gitu. Sebelum kita mendiskusikan beberapa pertanyaan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penilaian rubrik yang nanti Pak Pegi ini akan melakukan observasi dengan pihak coaching gitu Pak. Pertanyaan pertama itu bisa dikatakan apakah ketika observasi antara Pak Pegi dengan nanti coaching harus sesuai dengan alur tirta Pak. Kemudian nanti jangan lupa harus melibatkan prinsip dari coaching itu sendiri. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Langsung saja Pak, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, menurut Pak Pegi ketika nanti melakukan observasi, kompetensi apa yang ingin Pak Pegi kembangkan gitu? Ya, ketika nanti saya melakukan coaching, ada beberapa kompetensi yang ingin saya tingkatkan, diantaranya yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Oke, dari 3 komponen tadi, menurut Pak Pegi, mana yang lebih spesifik yang akan Pak Pegi kembangkan? Ya, dari 3 komponen tadi saya akan memfokuskan atau menspesifikasikannya ke dalam 2 komponen, yaitu presence kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih Pak, yang diinginkan indikator seperti apa yang Pak Pegi akan lakukan ketika melakukan observasi? Indikator yang diharapkan dari nanti percakapan coaching yang akan saya lakukan, yaitu diharapkan percakapan tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching gitu ya. Kemudian saya juga akan menggali langkah-langkah atau rencana coaching dalam menghadapi permasalahannya. Oke, terima kasih Pak Pegi. Ini merupakan tahap praobservasi dan silakan setelah ini Pak Pegi melakukan observasi dengan coachingnya. Semoga berjalan lancar ya Pak. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Pak Pegi. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Pegi gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sedang dalam keadaan yang sehat walafiat. Ngomong-ngomong, saya dengar nih Bu Mita ada hal yang ingin diceritakan. Iya nih Pak, bolehkah saya curhat sama Bapak? Tentu saja boleh Bu, karena saya juga kebetulan lagi senggang. Ini Pak, saya mau curhat tentang permasalahan saya di sekolah saya, khususnya kepada rekan-rekan saya Pak, karena rekan-rekan saya itu masih menggunakan model atau media pembelajaran yang konvensional Pak, jadi masih teacher center gitu Pak, belum kepada student center, yang mengakibatkan banyak laporan-laporan siswa itu pembelajarannya membosankan gitu Pak. Itu permasalahan. Jadi itu ya Bu ya. Tadi saya mendengar dari cerita Ibu bahwa permasalahan yang ingin kita obrolkan nih hari ini seputar permasalahan cara mengajar rekan-rekan Ibu ya di sekolah yang masih belum student center begitu ya Bu ya. Nah, dari obrolan kita hari ini nih, kira-kira apa yang ingin Bu Mita dapatkan? Dari obrolan saya sama Pak Pegi, saya itu pengen menemukan solusi Pak dari permasalahan ini supaya anak-anak itu tidak komplain lagi kepada saya dan pembelajarannya juga bervariatif begitu. Ya,
Baik Bu ya, semoga obrolan kita ini bisa menemukan solusi gitu ya dari permasalahan tadi yang sudah diceritakan gitu. Kira-kira apa sih yang ingin dicapai atau perubahan apa sih yang ingin Bu Mita harapkan gitu? Kalau untuk perubahan yang ingin dicapai itu mungkin guru-guru bisa menggunakan metode yang bervariatif ya Pak, seperti bisa menggunakan pemanfaatan teknologi atau IT seperti Kahoot, contohnya Jamboard atau Quizzes. Mungkin seperti itu Pak, atau simpelnya guru itu menyiapkan presentasi PowerPoint itu menurut saya sudah cukup Pak. Itu saja mungkin. Iya, saya setuju sekali Bu Mita ya, karena memang era sekarang itu memang dibutuhkan begitu ya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang sudah tadi Bu Mita katakan, Bu Mita berharap dalam kegiatan pembelajaran guru-guru memanfaatkan teknologi tuh ya, seperti Kahoot, kemudian Quizzes dan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau saya gambarkan nih, kalau bisa digambarkan kondisi seperti itu kan kondisi yang ideal ya. Nah, kalau kondisi yang sekarang terjadi di sekolah Bu Mita itu kalau dinilai secara skor ada di skor berapa ya? Kalau skor di kondisi sekolah saya mungkin 5 kali Pak levelnya Pak, karena kan masih banyak yang menggunakan metode konvensional. Paling 5 itu hanya guru-guru tertentu saja Pak, seperti kayak guru penggerak mungkin sudah ada beberapa modul yang mereka pelajari, kemudian guru-guru yang serdik mungkin Pak itu kan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menggunakan metode atau pengajaran. 5 kali Pak. 5 ya, 5 dari 10 ya. Nah, Bu Mita menggambarkan kondisi sekolah saat ini ada di skor 5 ya, dari skor 10. Nah, kira-kira ada tidak Bu keinginan untuk meningkatkan skor itu atau nilai saat ini? Kalau dari skor 5 ini saya itu nggak muluk-muluk ya Pak, pengennya ke level 7 aja, naik 2 tingkat. Iya. Ya saya bisa mengerti Bu apa kondisi yang sekarang dialami ya. Dari tadi Bu Mita ingin adanya perubahan ya dari kondisi skor yang ada jika digambarkan saat ini, ingin ada perubahan ke skor 7 gitu ya. Nah, untuk mencapai perubahan itu Bu, perubahan khususnya dalam skor penilaian tersebut, kira-kira usaha atau langkah apa yang Ibu siapkan Bu, untuk mencapai perubahannya? Kalau usaha atau rencana sebetulnya belum saya pikirkan secara matang-matang sih ya Pak. Cuman mungkin untuk menangani permasalahan ini itu bisa menggunakan mentoring kali ya Pak ya, di sela-sela waktu jeda istirahat atau waktu kosong, waktu luang ya, kecil-kecilan aja sih Pak, kayak face to face gitu sama rekan-rekan sejawat terlebih dahulu, atau kalau sama rekan sejawat yang sama-sama akrab dan enak gitu ya Pak, nanti untuk ke senior ataupun ke guru-guru yang menyeluruhkan mungkin bisa diadakan workshop atau sosialisasi. Mungkin seperti itu Pak rencana saya Pak. Ya, saya setuju Bu dengan rencananya. Tadi rencananya bagus sekali ya, Ibu merencanakan proses mentoring gitu ya untuk mencapai perubahan yang diinginkan begitu ya. Nah, kira-kira dari rencana yang tadi sudah Ibu jelaskan gitu ya, Ibu jelaskan, rencana tersebut akan mulai dieksekusinya kapan Bu? Kalau untuk eksekusi inginnya saya secepatnya ya Pak, supaya komplainan anak-anak apalagi khususnya anak saya yang di kelas 11 TKJ 1 itu berkurang gitu, sehingga guru-guru dapat menciptakan atau metode variasi dalam pengajaran. Mungkin minggu depan kali ya Pak. Ya, minggu depan ya, minggu depan mulai akan dieksekusi begitu ya. Selain dari usaha itu, kemudian apa ada rencana yang lainnya Bu? Kalau untuk rencana lain, paling saya pengen nih bukan hanya ke rekan sejawat saja, pengen ke seluruh guru kali ya Pak ya, mengadakan workshop, atau saya harus berkoordinasi dulu nih Pak sama kepala sekolah dan tentunya sama wakapurikulum yang bisa menjadi atau pemangku kepentingan seperti itu.
kolaborasinya mungkin. Berarti ada rencana lain ya Bu ya, secara kolaborasi juga melibatkan pihak yang lain ya. Kira-kira mulai kapan itu? Kira-kira menjalin kolaborasi dengan pihak yang lain? Kalau untuk menjalin pihak kolaborasi, mungkin saya harus ke izin dulu kali ya Pak, izin dulu ke kepala sekolah. Kalau memang diizinkan, saya koordinasi juga sebagai kepada Wakapurikulum, mudah-mudahan diizinkan. Nanti paling hanya mentoring aja Pak, yang kecil-kecil supaya mudah dijangkau sama guru-guru. Kalau untuk sosialisasi atau workshop kan itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan memungkinkan harus mencari narasumber yang kompeten dan ada pertimbangan biaya juga kali ya Pak ya. Jadi mungkin kecil-kecil aja Pak. Oke ya Bu Mita. Bu Mita sepertinya sudah merencanakan untuk melakukan mentoring. Nah, kira-kira ada tidak nih strategi yang pernah Ibu lakukan di sekolah yang sekiranya dapat membuat nyaman rekan-rekan kerja yang lain? Baik Pak, kalau misalkan sosialisasi atau workshop itu kan memang membutuhkan waktu yang sangat lama dan tentunya kita memerlukan narasumber gitu ya Pak yang kompeten dan juga memerlukan biaya ya Pak. Jadi mungkin saya pilih yang mentoring aja Pak untuk ke rekan sejawat saya supaya lebih terarah gitu Pak sama guru-guru dan bisa direalisasikan secepatnya begitu. Ya, bagus sekali Bu Mita pilihannya ya. Bu Mita kalau saya tangkap nih tadi sudah membuat dua rencana sebenarnya ya. Satu melaksanakan mentoring dan yang kedua melakukan workshop. Dan Bu Mita lebih kemana nih kira-kira yang mudah direalisasikan? Ke mentoring aja Pak supaya dapat terrealisasikan secepatnya. Kalau mentoring kan kita hanya membutuhkan izin ke kepala sekolah dulu ya Pak sama ibu kurikulum mungkin gitu Pak. Ya, saya setuju sekali ya Bu ya. Rencana yang sekiranya direalisasikan itu yang sekiranya yang membuat kita nyaman dan membuat kita mudah untuk mengaplikasikannya. Nah, kemudian kapan nih kira-kira merealisasikan kegiatan mentoring tersebut? Secepatnya kali Pak, mungkin minggu depan saya harus minta izin dulu ke kepala sekolah, kemudian ke ibu kurikulum atau wakapurikulum. Kemudian saya juga harus kolaborasi sama rekan IT saya, guru yang bisa men-setting bagaimana proses pembelajaran menggunakan Kahoot atau Quizzes. Nah, mungkin saya akan kolaborasi sama guru IT juga minggu depan ya Pak ya. Ya, saya setuju Bu agar rencana ini bisa direalisasikan secepatnya karena memang ya agar terjadi perubahan yang baik juga gitu ya di sekolah ya. Nah, ada tidak sih pihak yang lain lagi yang nantinya dilibatkan? Untuk pihak lain selain dari guru IT mungkin saya harus kolaborasi sama ini ya Pak, guru-guru yang sudah sertifikasi mungkin itu kan sangat membantu saya nih karena kan beliau sudah memahami materi-materi atau variasi tentang pembelajaran sama mungkin satu lagi Pak yang rekan saya juga ada yang guru penggerak, saya kolaborasikan sama guru penggerak juga. Ya, bagus sekali Bu Mita ya, rencana yang sudah Ibu susun dan kemudian detail-detailnya juga sudah Ibu susun, saya mengapresiasinya. Nah, kira-kira nih dari obrolan tadi kita dari awal sampai sekarang ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah Pak, dari keresahan ini, dari komplainan anak-anak, saya dapat menemukan solusinya nih Pak. Mudah-mudahan segera saya laksanakan dan berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, saya juga berharap seperti itu Bu. Semoga rencana yang sudah Ibu desain gitu ya bisa terrealisasi dan semoga juga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Ya. Nah, gimana sekarang perasaannya Bu Mita? Alhamdulillah Pak, lega dan udah lumayan tercerahkan nih ngobrol sama Pak Peggy. Terima kasih banyak Pak Peggy sudah mendengarkan curhatan dan keluh kesah saya Pak. Ya, alhamdulillah saya juga ikut senang Bu ya. Tadi di awal Ibu menceritakan bahwa ada permasalahan di sekolah ya, dan akhirnya di akhir obrolan kita kali ini sudah ada gambaran
dari Bu Mita ya, bagaimana nanti ke depan akan melakukan apa begitu ya. Dan saya juga ikut senang Bu. Ya. Nah, kira-kira nanti kalau misalkan butuh ngobrol lagi nih, tinggal kabari saya saja ya Bu ya. Saya bersedia istilahnya untuk meluangkan waktu lagi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan Bapak telah meluangkan waktu kepada saya. Nanti saya kabar-kabar lagi ya Pak ya. Ya siap Bu, saya tunggu kabar selanjutnya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Saya pulang duluan ya Pak. Ya silahkan Bu, saya juga kebetulan mau ada kegiatan yang lain lagi. Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Pak Peggy, tadi saya sudah melihat proses coaching yang dilakukan Pak Peggy dengan Bu Mita ya. Ya alhamdulillah Pak sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum penutupan saya akan melakukan pertanyaan pasca observasi ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama itu yang akan saya tanyakan, apa yang Pak Peggy lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Pada coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan praktek coaching menggunakan alur Tirta Pak, yaitu menyepakati tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga melalui alur Tirta tersebut saya bisa menggali rencana maupun solusi dari coaching dalam menghadapi segala permasalahan. Ya Pak, menurut saya juga sebagai observer coaching tadi, saya melihat bagaimana Pak Peggy ini sudah menerapkan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga sudah melihat bagaimana Pak Peggy ini berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bisa dikatakan solusi dari coach itu sudah dilaksanakan gitu Pak. Langsung masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup itu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk melakukan coaching Pak? Sehingga nanti ada perkembangan berikutnya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih gitu ya Pak ya, saya ingin menggali atau memahami lagi mengenai alur Tirta, dan saya ingin juga mengembangkan kompetensi saya sebagai pendengar yang aktif atau yang baik, sehingga coaching dapat atau merasa nyaman ketika melakukan coaching dengan saya Pak. Oke, itu ya Pak. Semoga apa yang tadi Bapak Peggy ucapkan semoga terlaksana, dan nanti saya bisa melihat perkembangannya seperti apa. Mungkin untuk observasi kali ini saya tutup saja. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sandy. Waalaikumsalam Bu Mita. Baik Pak Sandy, sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan ya Pak untuk Pak Sandy. Pertanyaan yang pertama, dalam proses coaching ini saya akan menilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian, baik itu sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Terus kita juga akan mengamati bagaimana proses Bapak menanyakan kepada coaching dan bagaimana coaching menjawab dan menggali potensi dirinya masing-masing. Itu ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian ada juga disesuaikan dengan prinsip kemitraan Pak ya Pak, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Begitu Pak. Nah, pertanyaan pertama ya Pak ya, potensi apa yang akan Bapak kembangkan nih Pak dari proses coaching ini? Potensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Bu. Ya, yang pertama itu adalah presence atau kehadiran bunyi. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Jadi ada 3 ya potensinya ya Pak. Nah, dari potensi tersebut manakah yang paling Bapak ingin kembangkan atau lebih spesifik lagi nih Pak? Yang ingin saya kembangkan supaya lebih spesifik, paling saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Bu. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, Iya, Bu. apa nih indikator yang Bapak inginkan dari proses coaching kali ini Pak? Saya ingin proses coaching kali ini saya menemukan solusi dari permasalahan dari coaching itu sendiri. Kemudian saya juga bisa melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Mungkin seperti itu. Baik Pak, demikian dulu ya Pak pertanyaan Pak observasi kali ini. Nanti silakan Bapak melakukan proses coaching bersama coachingnya. Nanti saya pantau. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Ibu Mita. Assalamualaikum Pak Peggy.
Waalaikumsalam Pak Sandy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat walafiat. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah, saya sehat juga. Dengar-dengar Pak Pegi ini ada yang ingin disampaikan ya Pak. Kira-kira apa yang ingin disampaikan ke saya? Iya Pak, akhir-akhir ini saya mempunyai permasalahan dan permasalahan tersebut membuat saya resah gitu ya. Sepertinya permasalahan di sekolah saya itu ada beberapa guru yang pengajarannya masih monoton begitu. Belum bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid begitu Pak. Itu yang ingin saya ceritakan dengan Pak Sandy. Oke, jadi permasalahan kali ini Pak Pegi ingin menceritakan keresahannya bagaimana teman-teman atau rekan sejawat Pak Pegi itu bisa dikatakan cara mengajarnya itu monoton atau kurang variatif ya Pak ya? Iya betul sekali. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Pak Pegi dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi gitu ya, atau pemecahan masalah dari permasalahan yang sudah tadi saya ceritakan. Nah, saya ingin mendapatkan hal itu Pak. Oke, jadi intinya Pak Pegi ingin mendapatkan perubahan dari kasus sebelumnya gitu sehingga permasalahan ini bisa dipecahkan. Nah, kira-kira menurut Pak Pegi sendiri perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau ingin Bapak dapatkan? Ya, saya ingin di sekolah saya ya Pak ya, adanya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Bukan hanya mengandalkan metode ceramah saja, saya menginginkan adanya perubahan yaitu penggunaan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran seperti penggunaan Quizizz, Kahoot, kemudian Google Form dan lain sebagainya, ataupun penggunaan media seperti PowerPoint begitu Pak. Oke, tadi Pak Pegi menyebutkan bagaimana Pak Pegi menginginkan proses pembelajaran dari rekan-rekan di sekolah Pak Pegi itu bisa dikatakan ideal ya menurut saya, dalam artian Pak Pegi menginginkan menerapkan model pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya yang tadi disebutkan lebih monoton. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Pegi sendiri untuk sekarang levelnya level berapa Pak? Kalau misalkan Pak Pegi hitung gitu. Kalau saya gambarkan ya Pak ya, kondisi sekarang ini jika saya nilai dari level atau skor 1 sampai 10 gitu ya, kondisi yang ada di sekolah saya ini sekarang ini berada di level 5 Pak. Oh, berada di level 5 berarti. Iya. Kalau misalkan berada di level 5 kemudian Pak Pedi tadi menceritakan akan ada perubahan, kira-kira berubahnya itu bisa ke level berapa Pak? Saya menginginkan adanya perubahan atau peningkatan sih Pak ya, dari level 5 sekarang ini ya minimal ada peningkatan ke level 7 Pak. Ke level 7. Iya. Dari level 5 ke level 7 pasti membutuhkan usaha-usaha kan Pak? Iya. Kira-kira menurut Pak Pegi usaha apa yang akan Pak Pegi lakukan untuk mencapai target tersebut? Untuk mencapai target perubahan tersebut, saya mungkin akan menyiapkan usaha atau rencana mentoring Pak, yaitu melakukan pendampingan kepada rekan-rekan guru yang membutuhkan begitu ya Pak ya, dengan cara mentoring Pak. Oke, tadi Bapak menyebutkan kalau Pak Pegi akan melakukan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira menurut Pak Pegi selain mentoring atau pendampingan, usaha apa lagi yang sudah Pak Pegi lakukan sehingga guru-guru yang lain atau rekan sejawat Pak Pegi itu sudah merasa lebih nyaman gitu untuk melakukan strategi tersebut? Selain mentoring, mungkin saya akan konsultasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, untuk melakukan kegiatan workshop atau mungkin pembahasan di dalam kombel gitu Pak, dengan menghadirkan narasumber khusus begitu Pak. Kalau misalkan tadi Pak Pegi bercerita ada pendampingan, kemudian ada workshop atau pelatihan, menurut Pak Pegi yang memungkinkan diterapkan di sekolah Pak Pegi dan bisa dilaksanakan secepatnya kira-kira yang mana Pak? Kalau untuk secepatnya dilaksanakan ya mungkin yang kegiatan mentoring yang tadi Pak. Ya gitu ya, karena memang kegiatan mentoring itu kan simpel ya Pak ya, dibandingkan melaksanakan atau menghadirkan narasumber untuk melakukan workshop di dalam kombel. Jadi
mungkin yang mudah terrealisasi secepatnya yaitu ya kegiatan mentoring, Pak. Oke, berarti Pak Pegi memilih kegiatan mentoring. Iya. Dengan alasan mungkin bisa dikatakan kalau pelatihan dan segala macam membutuhkan waktu seperti itu. Betul. Ya. Kira-kira kalau mentoring kan tidak mungkin Pak Pegi sendirian untuk melakukan ini. Pak Pegi membutuhkan siapa saja untuk melakukan proses mentoring ini, Pak? Iya, Pak, betul sekali. Kalau untuk kegiatan mentoring ini tidak mungkin saya melakukannya sendirian gitu ya, karena memang ya rekan guru di sekolah saya juga itu kan banyak. Kalau dilaksanakan secara sendiri atau mandiri ya saya kewalahan juga. Nah, dalam hal ini saya akan melibatkan rekan guru yang lain, Pak, yang istilahnya tuh yang kebetulan di sekolah saya sudah ada guru penggerak, Pak. Sudah ada guru penggerak ya. Jadi saya akan meminta bantuan guru tersebut, Pak. Oke, Pak Pegi tadi meminta bantuan dari guru-guru yang bisa dikatakan ahli di bidangnya gitu. Iya, ya, Pak? betul. Kira-kira kapan Pak untuk merealisasikan mentoring ini gitu? Rencananya sih saya akan merealisasikan kegiatan mentoring ini, Pak. Mungkin di minggu depan ya, Pak ya. Saya akan melaksanakannya minggu depan. Oke, minggu depan ya Pak. Jadi dari pembicaraan kita di awal kemudian sampai pada akhirnya Bapak menemukan solusi dari permasalahan ini, kira-kira apa yang Pak Pegi dapatkan dari obrolan ini, Pak? Ya, dari obrolan ini saya mendapatkan gambaran, Pak, dari solusi dari permasalahan yang tadi saya ungkapkan di awal percakapan ya, Pak ya. Sekarang ini saya sudah mendapatkan gambaran langkah yang akan saya terapkan di sekolah nanti ke depan untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya mengenai metode pembelajaran di sekolah yang masih belum berpihak kepada siswa, Pak. Saya mendapatkan gambaran tersebut yang tadinya saya gundah dan resah adanya permasalahan di sekolah saya. Sekarang ini saya mendapatkan perasaan yang lebih berbeda, Pak, lebih plong gitu, Pak. Alhamdulillah berarti ya Pak ya. Jadi Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak dan Bapak juga akan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak ya. Iya. Nah setelah kita melakukan pembelajaran ini dan Bapak nanti akan melakukan mentoring, saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Nanti mungkin bisa saja solusi dari Bapak juga bisa diterapkan di sekolah saya gitu Pak. Oke, setelah ini apakah ada pembicaraan lagi Pak atau sudah cukup? Mungkin nanti saya akan hubungi Pak Sandy lagi ya kalau misalkan ada yang diperlukan gitu ya Pak ya. Bisa Pak kira-kira Pak kalau saya nanti hubungi lagi? Sangat-sangat bisa Pak, karena kita sama-sama mencari solusi dari segala permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing. Mungkin permasalahan ini satu sama lain dengan sekolah yang kita atau sekolah Pak Pegi itu sama saja gitu Pak. Jadi nanti saya tunggu kabar baiknya. Mungkin kita cukupkan saja ya Pak percakapan kali ini karena bisa dikatakan kita sudah menemukan solusinya. Nanti saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Iya Pak, saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Sandy sudah meluangkan waktu ngobrol dengan saya. Baik Pak, sama-sama. Nanti saya tunggu kabar baiknya juga ya. Oke, saya tutup saja ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum nih Pak Sandy. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya Pak Sandy, tadi saya sudah melihat proses coaching Bapak antara Pak Sandy dengan Pak Pegi ya Pak ya. Iya. Sebelum menutup nih Pak, saya ajukan beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Setelah Oke, Bu. proses coaching ini ada pertanyaan pasca observasi nih Pak. Yang pertama, apa yang Pak Sandy lakukan pada saat melakukan coaching dan terkait persiapan apa yang diinginkan oleh Pak Sandy? Di coaching kali ini tadi saya merasa saya sudah menerapkan sesuai dengan alur kita, di mana di situ saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali bagaimana keresahan atau permasalahan dari coaching sehingga pada akhirnya menemukan solusinya seperti itu. Oke, baik Pak. Menurut saya tadi sudah memantau Bapak dalam proses coaching. Saya sebagai observer itu proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita seperti yang sudah dijelaskan sistematis ya Pak. T-nya bisa mencapai tujuan, I-nya identifikasi, R-nya itu rencana aksi dan tanggung jawab sudah jelas sekali, sudah terlihat. Kemudian Bapak juga sudah menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching atau Pak Pegi yang tadi sudah dilakukan. Baik Pak, sebelum kita tutup pada pasca observasi kali ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya.
Kompetensi apa yang ingin Bapak Sandy kembangkan untuk coaching-coaching yang baru? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, mungkin saya ingin memahami lebih jauh lagi bagaimana alur kita, dan kemudian yang kedua saya ingin menjadi pendengar yang baik untuk coach, sehingga pada akhirnya coach merasa nyaman ketika berbicara atau ngobrol dengan saya. Mungkin seperti itu. Baik, begitu ya Pak ya. Semoga kedepannya proses coaching yang baru dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita kali ini Pak, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Saya tutup ya Pak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sandy. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Pak Peggy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum nanti Bu Mita melaksanakan praktek coaching ya. Oke, baik Pak. Di antaranya saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian kita kali ini. Tuh. Dan pas nanti pada saat praktek coaching saya akan mengamati percakapan antara coach dengan coachee, dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Nah, penilaiannya nanti akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur atau belum. Kemudian bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot juga akan saya nilai, dan coach juga akan saya amati bagaimana responnya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh coach. Nah, kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip praktek coaching ya Bu ya. Di antaranya yaitu berbasis kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ajukan yang pertama yaitu potensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan dalam proses coaching. Kalau potensi yang saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama kehadiran penuh Pak atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, dari ketiga kompetensi tadi kira-kira lebih ke spesifik yang mana nih yang akan ditingkatkan atau difokuskan? Untuk kompetensi yang perlu saya spesifikkan itu ada dua ya Pak ya. Saya lebih memilih pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Mita dalam percakapan coaching nanti? Indikatornya saya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang diceritakan oleh coach Pak. Ya, baik Bu. Mungkin itu saja dulu ya pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu di obrolan praobservasi kali ini ya. Nanti Ibu silahkan melaksanakan praktek coaching dan nanti semoga lancar. Baik, terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum nih Pak Sandy. Waalaikumsalam Ibu Mita. Gimana kabarnya nih Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi Pak Sandy WA saya katanya mau ada obrolan yang ingin disampaikan. Iya. Apa itu Pak? Iya betul Bu. Saya ingin menyampaikan sesuatu mengenai permasalahan di sekolah saya Bu. Jadi bisa dikatakan ini kan udah terjadi lama gitu. Bagaimana guru-guru atau rekan sejawat saya di sekolah saya itu masih menerapkan proses pembelajaran yang monoton gitu. Dalam artian guru-guru itu masih menerapkan metode atau model pembelajaran yang itu aja. Bahkan bisa dikatakan mereka masih menggunakan teacher center atau metode ceramah dan ceramah lagi gitu. Jadi sampai pada akhirnya ini ada laporan dari beberapa anak kalau misalkan si anak itu merasa bosan atau bahkan merasa malas karena model atau metode yang digunakan oleh guru-guru itu masih monoton Bu. Baik Pak Sandy, dari permasalahan yang Bapak sampaikan, sebetulnya tujuan pada obrolan kali ini pengennya Pak Sandy seperti apa? Tujuan dari percakapan kita kali ini saya menginginkan perubahan dari sekolah itu Bu. Dan mungkin saya menginginkan bagaimana guru-guru tersebut merubah proses pembelajarannya, mungkin seperti itu Bu setidaknya. Baik. Nah, sebetulnya perubahan apa sih yang Pak Sandy inginkan dari guru-guru tersebut?
Ya Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana guru-guru di sini itu menerapkan proses pembelajaran yang monoton atau ceramah dan ceramah saja sehingga anak merasa malas atau bosan. Yang ingin saya tekankan di sini, saya ingin merubah bagaimana guru-guru sebisa mungkin menggunakan media atau model pembelajaran. Kita kan tahu Bu, sekarang ini banyak sekali media atau proses pembelajaran itu menggunakan kuisis, kemudian Kahoot atau bisa dikatakan dengan PowerPoint lah sebenarnya seperti itu Bu. Sehingga anak-anak itu tidak merasa monoton gitu mendengar ceramah lagi seperti itu. Jadi yang diinginkan oleh Pak Sandy itu ingin guru-guru itu memberikan perubahan gitu ya Pak dalam metode cara mengajarnya dalam pembelajaran. Untuk kira-kira nih Pak Sandy dari level 1 sampai level 10 kira-kira posisi guru-guru atau rekan-rekan dari Pak Sandy itu untuk menggunakan media pembelajaran yang selama ini digunakan itu kira-kira di posisi level berapa ya Pak ya? Mungkin kalau misalkan saya tarik garis untuk level, mungkin di level 5 kali ya Bu ya. Iya. Oke, kalau posisi guru-gurunya atau rekan dari Pak Sandy ada di level 5, kira-kira nih Pak untuk meningkatkan dari pembelajaran yang berbasis IT dari Kahoot dan lain sebagainya, kira-kira pengen dicapai ke tingkat level berapa gitu Pak? Kalau menurut saya mungkin tidak muluk-muluk Bu, paling ke level 7. Jadi dari level 5 ke level 7 karena saya beranggapan dengan level seperti itu saja udah ada peningkatan. Di sini kita melihat banyak guru-guru yang bisa dikatakan banyak yang senior atau sepuh Bu. Jadi level 7 udah cukup lah kalau menurut saya. Baik, yang tadi Pak Sandy harapkan ada di level 7 ya Pak, Iya. kenaikannya 2 level. Kemudian usaha atau rencana yang akan dilakukan Pak Sandy bagaimana nih Pak? Sebenarnya untuk usaha atau rencana yang akan saya lakukan, saya masih pikir-pikir ya Bu. Tapi mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu kepada rekan sejawat secara face to face gitu Bu. Dengan catatan mungkin dengan mengisi waktu luang juga di sana saya akan bisa dikatakan memberikan pernyataan atau pertanyaan atau permasalahan yang ada di sekolah ini seperti itu Bu. Baik Pak, tadi usahanya adalah mentoring. Selain mentoring ada usaha lain nggak ya Pak untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif ini Pak? Selain mentoring, mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya juga mungkin akan berkonsultasi dengan wakaf kurikulum. Mungkin juga saya akan mengusulkan untuk melakukan pelatihan atau workshop mungkin seperti itu. Mungkin itu menjadi salah satu opsi ketika mentoring atau opsi lain selain mentoring. Jadi ada pelatihan atau workshop. Baik, ada beberapa opsi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sandy, baik itu mentoring atau workshop dan lain sebagainya. Kira-kira nih Pak, untuk rekan Bapak lebih nyamanan yang mana ya Pak dari ketiga solusi ini Pak? Kalau menurut saya dari ketiga solusi itu mungkin mentoring ya Bu. Kenapa? Karena kalau misalkan pelatihan atau workshop itu kan memerlukan waktu yang bisa dikatakan sangat banyak. Kemudian juga kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Belum lagi kita menghubungi narasumbernya dan itu membutuhkan banyak waktu sih. Jadi di antara ketiga itu saya lebih memilih mentoring kayaknya. Ya, jadi baik Pak Sandy, tadi Pak Sandy sudah memilih rencana untuk mentoring kepada rekan sejawat. Tentunya Pak Sandy tidak akan berjalan dengan sendiri ya Pak ya. Tentunya butuh support atau dukungan yang bagaimana yang Pak Sandy ingin harapkan gitu. Mungkin saya akan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan guru IT ya Bu. Saya mengenal guru-guru di sini bisa dikatakan ada yang ahli IT seperti Pak Ali misalkan atau mungkin Ibu Tri mungkin. Jadi nanti saya akan berkonsultasi dengan guru-guru yang paham IT dan di sini juga ada guru penggerak sebelumnya dan mungkin mereka juga lebih paham mengenai model atau media pembelajaran yang membuat anak termotivasi untuk belajar seperti itu. Nah, bagus tuh Pak bisa berkolaborasi sama guru-guru IT sama guru penggerak lainnya. Kemudian untuk rencana kedepannya nih, kapan Pak Sandy akan mulai melaksanakan rencana ini Pak? Saya pengen sih secepatnya, tapi mungkin saya atur untuk minggu depan kali ya Bu ya. Karena nanti pada akhirnya saya harus berkonsultasi dulu, harus berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan yang paham dengan IT tersebut gitu. Baik Pak Sandy, tadi rencana dan usaha Pak Sandy sudah bagus melalui guru penggerak atau program-program guru IT yang lainnya. Lalu dari perbincangan kali ini nih Pak, apa yang sudah didapatkan dari Pak Sandy? Dari percakapan kali ini saya merasa adanya gambaran dari permasalahan yang saya kemukakan tadi dengan Ibu. Kemudian
apa yang akan saya laksanakan dengan tadi kita harus melakukan mentoring, kemudian saya harus melakukan komunikasi dengan rekan sejawat, kemudian saya juga harus bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang paham dengan IT. Jadi seperti itu. Intinya ada perubahan, Bu. Baik Pak Sandy, luar biasa, sudah sangat bagus, sudah sangat mendukung nih program dan permasalahan dari Pak Sandy. Kemudian saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya, karena itu kan membutuhkan proses, nanti bisa calling-calling lagi nih Pak sama saya. Siap Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti pasti saya akan follow up kembali ketika proses ini berjalan dengan lancar seperti itu. Terima kasih ya Pak. Setelah kita ngobrol-ngobrol nih Pak, bagaimana nih perasaan Bapak? Alhamdulillah sangat senang Bu, permasalahan yang saya alami di sekolah ini bisa ada solusinya dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk kita ke depannya seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang ingin Bapak ceritakan kepada saya Pak? Sudah cukup Bu, alhamdulillah. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini juga dapat menginspirasi bagi saya. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Oke Bu, siap. Saya tutup aja ya Pak percakapan kali ini ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Pak Fegi. Ya Bu Mita ya, tadi saya sudah melihat proses coaching antara Bu Mita dengan Pak Sandy. Nah, sebelum ke penutupan nih ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada percakapan pasca observasi ini ya. Yang pertama, yang Bu Mita lakukan untuk mencapai indikator pencapaian pada proses coaching tadi, apa sih yang Ibu lakukan itu? Setelah proses coaching tadi yang sudah saya lakukan itu sudah sistematis Pak, sudah sesuai dengan alur Tirta. Seperti T-nya adalah tujuan, I-nya adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, dan T-nya adalah tanggung jawab. Sudah sesuai Pak. Ya, baik Bu Mita ya. Kalau menurut saya sih ya, tadi setelah melakukan observasi atau pengamatan, saya sudah melihat ya alur Tirta yang Ibu lakukan itu sudah sesuai, sudah sistematis, dan juga Ibu Mita sudah berusaha menggali potensi yang ada pada coaching dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang ada atau yang dialami oleh coaching, begitu Bu Mita. Ya, Nah, Pak. untuk pertanyaan terakhir nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kaitannya praktek coaching ini? Untuk kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam praktek coaching yang baru, tentunya saya harus lebih mendalami lagi Pak dengan alur Tirta ini dan lebih latihan-latihan lagi dalam proses coaching supaya saya dapat menemukan potensi-potensi yang ada pada coaching. Begitu Pak. Ya, baik Bu Mita ya. Semoga nanti Ibu bisa mengembangkan lagi kompetensi yang sudah ada, yang sudah baik pada diri Ibu ya. Saya harapkan juga demikian. Dan mungkin ini saja obrolan kita dalam kegiatan pasca observasi ya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses Bu Mita. Amin. Terima kasih ya Pak, sama-sama. Ya.